Shalom semuanya. Selamat pagi. It's been a while ya. Kayaknya sebulan sekali itu lumayan jauh gitu berasanya kayaknya. Saya sebenarnya rindu untuk berbicara dengan saudara-saudara. I'm really blessed when I'm sharing with you. Sebenarnya saudara-saudara nggak tahu betapa kalau pada saat sebagai seseorang yang modelnya kayak saya gitu ya. I love to teach, I love to share the good news gitu ya. Dan pada saat saya sharing itu, sebenarnya saya tahu sebenarnya kalau saudara-saudara tahu, I'm about 20 years ago gitu. Saya ngomong aja di depan aja sulit. Saya dulu itu sebenarnya adalah WL dulu itu. WL juga, Asher juga gitu ya. Ikut sekolah minggu sih belum pernah sih gitu, jarang gitu. Anak-anak kurang suka sama saya, nggak tahu kenapa. Setiap kali sama saya dekat sama saya nangis melulu gitu. Thank God my kid is not like that gitu ya. Tapi saya ini begitu alive gitu pada saat saya bisa sharing, dan I know that the Lord punya certain purpose pada saat dia mau sharing through me. I know that there is a certain purpose supaya saudara-saudara dan saya juga boleh diberkati. Bukan cuma saudara yang diberkati, saya juga diberkati. Kenapa? Pada saat saya membagikan itu dia mengisi saya, saudara-saudara. I have to see him first, baru saya bisa membagikan. Saya nggak bisa kalau saya nggak dapat apa-apa and then I just share aja gitu. It's just gonna be just knowledge. Saya bisa sharing mengenai berbagai macam knowledge. Saya suka apa itu makanan, saya suka film, saya suka segala macam lah gitu loh. Orang-orang taunya itu saya itu kalau dealing dengan apa itu, ya saya suka trivial things lah ya gitu. Sampai istri saya bilang saya ini wiki man. I'm not a wiki man, okay? I just know things gitu. Karena saya menyukai hal-hal demikian gitu ya. Tetapi kalau itu hanya menggelitik kita punya knowledge, kita punya pengetahuan yang ada di tempat ini, I mean like, saudara pulang mungkin inspired sebentar, saudara, oh iya saudara tahu mengenai hal-hal ini, hal-hal itu, tapi you don't have life, okay? Yang saudara dapatkan adalah hanya pengetahuan saja, dan pengetahuan itu tidak memberikan kehidupan. Tetapi rema atau firman yang memberi kehidupan itu akan membuat saudara itu hidupnya itu akan mengalami perubahan. Amin. You will experience transformation. Saudara mengalami perubahan itu sendiri. Amin. Nah, saya tahu bahwa cinta kasih Tuhan itu mengubah kita semua. Cinta kasih Tuhan itulah yang mendapatkan meet us dan mengubah kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa kita membutuhkan cinta kasihnya itu setiap hari. Kita nggak bisa hidup tanpa cinta kasihnya Tuhan. Kita ini sebenarnya manusia ini kalau cuma jalan, hidup, napas bisa. Oke? Tetapi yang benar-benar mengalami kehidupan, yang punya tujuan, yang punya suatu kehidupan yang bisa membawa dampak. Dan saudara ingin kan kehidupan saudara itu mengalami perubahan, nggak pingin sama-sama aja kan. 20 tahun sama, 10 tahun yang lalu sama gitu. Ya, nanti di 10 tahun ke depan sama lagi gitu. You don't want that. Saudara ingin mengalami kehidupan yang berkelimpahan, saudara. You want to have abundant life. The glorious life. Kehidupan yang penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Dan itu adalah kerinduan daripada Tuhan. Pada saat engkau mengalami kemuliaan, Tuhan itu juga dimuliakan. God is glorified. Amin. By the way, saudara, every person itu, setiap orang itu pasti ada tantangannya masing-masing. Saya pun juga. Orang boleh kelihatan di depan kayaknya oke-oke aja kehidupannya, tetapi saudara nggak bisa bergantung sama apa yang dilihat oleh mata. Oke? Di dalamnya orang itu nggak peduli seberapa baiknya orang itu. Kelihatannya enak kehidupannya. There will always be a challenges in their life. Selalu saudara-saudara. Saya aja pas pagi tadi aja udah mengalami challenge yang luar biasa gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Biasanya saya makan biasa-biasa aja gitu ya.
And suddenly, boom, this morning, I'm sorry ya, saya kena diarrhea suddenly this morning. But I claim that I'm healed already in Jesus' name, okay? So, ada satu karakter di dalam Alkitab yang namanya Petrus. Saudara tahu lah, Petrus itu orang yang paling mirip sekali sama kita. Paling mirip banget. He's a very passionate orangnya, dia cinta sama Yesus gitu ya. Yesus juga sayang sama dia gitu ya. Tapi dia itu orangnya itu suka pakai kekuatannya sendiri gitu ya. Suka nampang gitu ya, suka pansos gitu ya. Ini paling demen gitu ini orang. Cuman Petrus ini juga kadang-kadang at other times itu benar-benar waktu di dalam hadirat Tuhan gitu ya. Di dalam maksudnya dia pada saat Roh Kudus itu turun ke atas dia benar-benar luar biasa gitu. So ini orang ini benar-benar kadang-kadang ada yang up, kadang-kadang down gitu. Kelihatan banget gitu. Kadang imannya gede banget, jalan di atas air, kadang udah tenggelam-tenggelam gitu ya, ngomong seenak sendiri gitu ya. Bukankah itu sama seperti kita semua? Kadang-kadang kayak begitu. Well, dulunya namanya bukan Petrus, saudara. Dia itu nggak pernah disebut Petrus, sampai Tuhan Yesus yang kasih namanya sendiri. By the way, tahu nggak bahwa Petrus itu bukan namanya, lahir namanya siapa? Simon Petrus gitu. Enggak. Namanya tahu kan siapa? Simon bin Yunus. Simon Bar-Jonah. Oke? Si Simon ini artinya itu kalau dari bahasa Yunaninya itu sebenarnya Simeon. Simeon itu artinya apa? To listen, mendengar. Nah, di orang Israel di zamannya dulu itu pada saat Tuhan Yesus itu hidup, yang namanya Simon itu banyak banget. Karena doanya orang Israel aja nomor 1, the most important prayer itu Shema Shema o Israel. Jadi Simeon itu dari kata Shema atau mendengar. You hear o Israel. That's how they got their faith. Karena apa? Faith comes from hearing. And hearing about the word of Christ. So, jadi dulu namanya Simon. Simon ini artinya selain daripada mendengar gitu ya. Ini juga artinya to sway atau seperti ilalang. Tahu nggak ilalang? Ilalang itu gampang banget gitu. Ketiup sana, ketiup sini, ada di air ketiup sana, ketiup sini kayak gitu ya. Kamu dengernya apa? Ikutin orang. Apalagi sekarang ini terkenal yang istilahnya FOMO, fear of missing out, ya kan? Biasanya ini di labelnya ke Gen Z. Saya ngelihat belakangan bukan hanya Gen Z, orang-orang tua juga pada FOMO semua. Jangan salah loh saudara-saudara. Banyak orang-orang itu FOMO juga gitu. Tapi saudara tahu nggak, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, itu akan mempengaruhi sekali, sangat mempengaruhi sekali. Amin. Nah, saudara, Simon dia ini orang yang mendengarkan kabar baik. Namanya juga Simon. Oke. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia mengikut Yesus, dia ini diganti namanya. Atau bukan diganti namanya, dikasih title. Wah, ini kalau orang dikasih title itu kan, keren banget gitu kayaknya. Titlenya apa tahu nggak? The Rock. Ya, tahu kan? Kalau The Rock itu kan kayaknya gede gitu. Ini enggak ini. The Rock itu sebenarnya adalah small pebble, kerikil kecil. Cuman dia bangga banget gitu dengan sebutannya The Rock. Ya, Simon The Rock Peter. Wih, kayaknya keren gitu ya. The Rock namanya. Iya, benar. Karena semenjak dia di Filipi Kaisarea, Yesus sendiri yang bilang, "You are Simon." You are Simon, you are Peter. Kamu adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Nah, itu kejadiannya itu waktu itu di Kaisarea Filipi itu ada satu tempat pemujaan gitu ya. Nah, itu tempat namanya Hades. Di situ banyak penyembahan berhala segala macam gitu. Dan bilang the gates of hell cannot overcome you. Nggak bisa bertahan. Oke? Nah, semenjak saat itu si Petrus tiap hari disebut sama teman-temannya juga, Peter the Rock. Yeah. Hey Rocky. Yeah. Ya kan? Kalau orang dibilang, hey Rocky gitu, kayak keren gitu loh. Ini, lu
kerikil kecil gitu. Nah, ini dipanggilnya kurang lebih kayak begitu. Tapi Petrus itu pasti bangga dia. Karena cuman dia doang yang namanya disebut, kamu itu Petrus. Habis itu nanti belakangan baru disebutnya Kefas, ya kan? Tapi dia ini orang, kenapa kok Tuhan menyebut dia ini Peter? Setelah Petrus bilang, menurut kamu siapa aku ini? Kemudian Tuhan Yesus kan bilang, Petrus bilang, you are the Christ, the Son of the living God. Kamu itu Kristus, anak Allah. Baru atas pengakuan daripada Petrus itu dibilang, flesh and blood, darah dan daging ini tidak menyatakan, tetapi Bapa sendiri yang menyatakan kepadamu. Jangan bangga dulu. Jangan sombong dulu. Kamu bisa bilang bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya karena Bapa yang memberitahukan kepadamu. Kamu bisa mengenal akan kasih karunia-Nya. Jangan bangga. Itu karena Bapa mereveal, Dia yang menyatakan kepadamu. Gak ada dasarnya kita ini bilang, wah saya udah mengenal nih kasih karunia, saya udah paling jago deh pokoknya deh. Udah gitu diganti lagi namanya pas baptisan. Gitu ya. Siapa yang mau diganti namanya jadi The Rock? Ya, abis baptisan namanya siapa nih? Petrus. Ya, keren kayaknya kan, The Rock gitu ya. Banyak yang pingin nama baptis, is fine, nggak masalah. Kita bisa kasih, nanti saya bisa kasih gitu ya. Kalau abis dibaptis. Tapi the more important thing adalah what's in the name. Apa yang ada di dalam nama itu menunjukkan kepada identitasnya. Memang dia ini rock, tapi dia ini kalau dibandingin sama yang namanya batu karang sesungguhnya yaitu Yesus. Yesus adalah batu karang yang sesungguhnya itu. Nggak ada bandingannya saudara. Petrus bisa jadi batu karang batu kecil karena pengakuannya. Dan yang memberikan pengakuannya itu cuma Tuhan Yesus. Yang memberikan pengakuannya itu Bapa sendiri, Tuhan Yesus yang bilang kamu itu punya iman. Jadi yang melihat imannya itu bukannya Petrus, yang melihat iman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara mulai ngelihat nggak patternnya di sini? Bahwa apapun yang saudara dapatkan, saudara kalau bisa mengenal akan kasih karunia-Nya, kebaikannya, saudara bisa mengerti how grace works. Bagaimana dikasihi bukannya mengasihi, itu sebenarnya itu di-reveal sama Tuhan sendiri. Tuhan yang begitu sayang dan begitu sabar sama saudara-saudara. Kalau saudara tahu ya, kehidupan saudara 10 tahun yang lalu sebelum mengenal kebaikannya, kasih karunia, the message of grace, saudara bisa bayangin nggak kayak gimana? Can you imagine betapa sebenarnya kita itu bisa jadi seorang monster? Kita ini bisa jadi orang yang sangat mengerikan kalau kita tidak ditemukan oleh kasih karunia-Nya. We can be a horrible person. Sangat-sangat horrible. Nah, saudara-saudara, orang yang udah kenal kasih karunia, kadang-kadang berasa kayak orang elit gitu. Wah, jalan kayaknya seolah-olah beda nih orang yang kasih karunia nih. Ya, kamu nggak kenal kasih karunia, saya lebih kenal kasih karunia. Kamu kenal kasih karunia berapa? Oh, saya baru-baru. Oh, belum ntar. Nanti kalau udah ngalamin something, tuh baru kasih karunia kamu bisa ini. I mean like, biarlah setiap orang itu bisa mengalami masing-masing lah perjalanannya, begitu loh. Nggak usah kita terlalu bersombong gitu loh istilahnya. Oh iya, saya udah kenal duluan nih. Saya udah kenal. Tahu nggak saudara-saudara? Ada orang udah dengar, bahkan di gereja yang mengotbahkan kasih karunia, udah sampai belasan tahun, itu belum dapat. Ada loh saudara-saudara. Jangan pikir nggak ada. Ada. Saya sampai heran gitu. Tuhan, saya herannya kenapa tahu nggak? Bukan heran kenapa dia nggak dapat. Saya heran Tuhan begitu sabar sama dia. Saudara tahu nggak kalau misalnya ini udah zamannya, maksudnya itu benar-benar udah dikasih tahu berulang-ulang kebaikan Tuhan gitu loh. Kalau saya jadi Tuhan udah tak samber itu orang. Beneran. Tapi ya Tuhan itu begitu sabarnya sama orang ini. Tuhan itu begitu bersabar sama kita. Dia itu benar-benar menunjukkan kesabarannya sama kita loh saudara. Itu benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa. Lihat ya, waktu Petrus sok sombong dia mau bisa ngatur. Di pasal yang sama, di mana dia itu ngomong ya, bahwa Tuhan engkau adalah Yesus,
Jesus, you are the Christ. Wah, ini belum pernah terjadi orang bilang, Jesus, you are the Christ. Bahkan sampai Yesus sendiri bilang, tolong jangan bilang siapa-siapa bahwa dia adalah Yesus the Christ. The anointed one, the Messiah. Bayangin deh, Mesias itu ada pada saat itu, di-reveal, yet semua orang Yahudi gak percaya Mesias itu sudah datang. Hanya beberapa orang yang dibukakan matanya tahu bahwa dia itu sebenarnya adalah Mesias yang sudah datang. Ini luar biasa sekali. Tapi ayat di bawahnya di kitab Matius langsung bilang, Tuhan Yesus semenjak itu dia langsung beritahukan betapa dia akan menderita sengsara. Langsung gak connect di sini. Kok bisa begitu datang dari Mesias langsung mau disalib? Gak percaya saudara-saudara. Langsung Petrus bilang, biar kalian itu jauh daripadamu. Wah keren, kayaknya mau belain Tuhan kan? Mau belain gitu. Mau dibelain. Bayangin Tuhan mau dibelain. Siapa yang keren banget pembela Tuhan. Langsung Tuhan bilang, enyah daripadaku setan. Begitu dibilangin kamu Petrus, ayat nggak sampai berapa kalimat setelahnya bilang kamu setan. Sebenarnya bukan kamu setan sih, dibilang enyahlah setan, gitu, ya kan? Itu tuh satu hal yang kontras banget. So pride, kesombongan itu nggak ada tempatnya di dalam kerajaan Tuhan. Nggak ada saudara, itu nggak register itu. Yang boleh nyombong cuma satu, cuman Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua. Cuman Dia yang boleh nyombong, Dia aja nggak nyombong. Kita sok-sokan nyombong, woi, gue udah kenal kasih karunia, gue bisa nyelamatin orang sekarang. Mana nih yang belum kenal kasih karunia? Ini gue gamparin sebentar lagi nih. Sampai dia kenal kasih karunia. Makin dipaksa orang mau kenal kasih karunia, makin kagak mau. Kamu coba kejar-kejar orang. Ayo khotbahin nih orang. Tiap minggu gitu cekokin gitu. Ayo mana kasetnya sini, mana ininya. Wah link-link semua dikasih. Setiap 10 menit sekali dikasih link. Setiap 10 menit sekali dikasih link. Yang ada malah annoying. Bukan anointing, annoying. You know, tapi habis ditemplak kayak begitu, saudara-saudara bisa bayangkan ya, bilang Petrus masih bisa ngomong loh. Semua orang boleh lari ya. Kalau aku nih tidak mungkin lari. Tuhan Yesus bilang, begitu ayam berkokok kamu dan nyangkal aku 3 kali. That's it. Dihabisin saudara. Ini saudara tahu lah ceritanya, what happened. Hari ini saya mau ngomongin satu message atau satu tema yang sebenarnya sangat familiar sekali dengan saudara-saudara dan familiar dengan saya juga gitu ya. Karena ini tema yang saya suka, yaitu mengenai food, makanan. Taunya ya Pastor Paul pun bilang gitu, ini pastor ini satu nih ya. Ya, kalau ditanyain Alkitab gitu susah banget gitu nanya. Tapi kalau soal makanan dia akan ngomong semua. Cerut gitu, katanya begitu. But I love food gitu. Saya ini suka mencoba berbagai macam makanan gitu ya. Dan as a foodies gitu ya, saudara-saudara itu nggak mungkin makan cuma satu aja kan. Pasti nyampling gitu loh. Banyak makanan, traveling, food blogger segala macam gitu ya kan. Siapa di sini yang sehobi sama saya nanti boleh ngikut lah sama saya lah gitu, you know, kemana gitu. Kita akan sekali-sekali gitu food blogging gitu ya, kemana gitu. But saya melihat Yesus ini pada saat dia ingin memulihkan seseorang, dia mulainya pakai makanan. Saya juga heran juga, kemana-mana dia ngajak. Mau memulihkan Sakeus, dia ngajak, saya mau ke rumah kamu mau makan, ya kan? Nggak cuma ngopi, makan, gitu ya kan? Dia nggak langsung pulihkan Sakeus. Bisa aja Yesus itu membuat Sakeus bertobat di atas pohon itu apa? Ara, di atas pohon ara itu. Bisa aja dong. Kamu Sakeus bertobat sekarang juga. Langsung Sakeus langsung dengan mata berkaca-kaca dia manjat turun pohon ara, kemudian buka kantongnya, masukin semua ke persembahan, masukin semua nyumbangin ke orang Yahudi. Bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Yet, Yesus mau memulihkan jiwanya daripada Sakeus. Begitu juga dengan Petrus. Bagaimana cara Yesus memulihkan jiwanya Petrus? Pertama-tama dia ada di tepi pantai. Di tepi pantai,
lagi lihat gitu, sunset gitu ya. Free. Ini sih bukan sunset sih, sunrise. Pagi-pagi kan, gitu kan. Lagi nyari ikan gitu ya. Lagi nyari ikan, paling enak ngapain kalau di pinggir pantai? Sambil, ya makan lah. Orang pinginnya, kalau cuma lihat matahari doang ngapain gitu. Ini pingin sambil makan lah, snacking gitu, kayak apa, kayak gitu ya kan. Oke. Terus Tuhan Yesus nanyanya bener lagi. Dia nggak nanya, kamu yang kemarin ngomong nyangkal tuh, nggak beres, ngaku lu sekarang. Kan dia bisa, dia tinggal manggil, sini. Yang kemarin mau ninggalin saya siapa aja? Yesus itu di pinggir pantai. Dia ngelihat murid-muridnya itu semalam-malaman balik lagi jadi nelayan, saudara-saudara. Petrus, terutama Petrus, ini si kepala geng nih, dia ngajakin yang lain balik lagi jadi nelayan. Udah nggak beres ini. Bukannya harusnya begitu ngelihat Tuhan Yesus gitu, dengar Tuhan Yesus bangkit, ayo dong langsung keluar dong, nginjilin orang. Kagak. Dia mau balik lagi, dia discourage. Karena apa? Jiwanya belum pulih, saudara-saudara. Dia belum makan. Dia ini kelaparan. Makanya Yesus nomor 1 nanya, kamu ada makanan nggak? Saya kalau misalnya lagi pengen ngobrol, nanya konseling, biasanya saya mau nanya gitu, mau makan mana? Mau makan mana dulu? Kapan kita baku dapa? Kapan Jo kita baku dapa itu? Nah, saudara, ini saudara tahu nggak betapa pentingnya? Why? Karena Tuhan Yesus sedang ingin memulihkan jiwanya Petrus. Dia itu dalam posisi condemn banget. Sangat terkondem. Sangat down. Dan dia nanya, kamu punya makanan nggak? Begitu ditanya kamu mau punya makanan apa enggak, waktu muridnya nyampe di pantai, udah disediakan fish sandwich. Ya kan? Dan roti, ikan dibakar. It's a fish sandwich. Bayangin aja fish sandwichnya Tuhan Yesus loh. Dia yang menyiapkan langsung. Dia juga. Bukannya murid-muridnya, oh ya Tuhan aku yang bikinin dulu. Enggak. Sudah tersedia saudara-saudara. Dia langsung menyediakan makanan dan dia mau yang memberi makan. Kalau orang yang lagi kondem, jangan kamu omelin. Jangan kamu kondem, tambah kondem. Jangan kamu judge. Kasih makan dulu. Makannya beres nggak? Sudah makan belum? Makan dalam artian apa tahu nggak? Oke, makan firman. Tapi firman yang mana? Kamu bisa pakai firman. Firman jebret gitu kasih tahu. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan salah? Ya tahu pastor. Ngapain kalau gitu ketemu gua? Gua udah tahu gua salah. Udah tahu. I know I made the mistake. But I need the assurance. Saya perlu diyakinkan bahwa Tuhan, apakah dia kondem saya apa enggak? Apa dia itu marah sebenarnya sama saya? Tahu orang yang paling kondem, harusnya paling menjauh. Ini orang yang paling kondem, di ceritanya Yesus di pinggir pantai ini, itu yang nyemplung duluan dan pergi menghampiri Tuhan Yesus. Dia mungkin pingin nyamperin karena apa? Tahu kenapa dia nyamperin? Karena dikasih tahu ada satu orang yang paling perseptif, yaitu murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang paling dikasihi Tuhan siapa? Murid yang paling dikasihi Tuhan ya semua. Cuman Yohanes saja dia yang ngaku-ngakunya dia paling dikasihi Tuhan. Yet dia paling perseptif, dia bilang itu Tuhan. Baru langsung Petrus nyemplung. Udah gitu, bukan cuma dipulihin, dikasih bonus pula. 153 ekor ikan besar. Saudara kalau ingat dulu saya pernah khotbah mengenai 153. But that's another story. The thing is, saya mau fokusnya ini adalah mengenai the discourse. Apa yang Tuhan Yesus lagi ngomong nih. Setelah dia dikasih makan, semuanya pada diem. Gak takut semua yang nanya, siapa kamu itu? Bayangin aja udah dikasih makan masih nanya lagi. Pingin bertanya, siapa kamu? Ini benar-benar murid-muridnya digeblek banget ini orang. Bebal sekali. Yet Tuhan Yesus dengan penuh kasih,
dia nomor satu yang dipulihkan adalah orang yang paling kondem di tempat itu, yaitu Petrus. Orang yang paling sombong, wah pakai sumpah-sumpah serapalah, saya nggak kenal Yesus lah, itu udah diceritain lama Pastor Gad lah waktu kemarin. Very beautiful story. Yohanes 21, mari kita buka bersama-sama. What did Jesus say? Bagaimana Yesus itu memulihkan? Yesus 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, Simon Barjona. Nggak dipanggil Petrus lagi. Dia panggil pakai namanya yang dulu. Ini orang lagi parah-parahnya. Namanya dia panggil nama aslinya. Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi? Di situ kasihnya itu adalah, kasih saudara tahu ya, bahasanya banyak. Ada agape, ada phileo, ada storge, ya kan? Ada eros. Saudara tahu kan kalau saya suka babi gitu. Saya gitu ya. Saya eros sama babi. Nah, itu sama gitu. Saya agape. Nah, bahasanya kalau bahasa Indonesianya saya suka. Tapi bahasa Greeknya itu bisa beda-beda, Saudara. Kadang ada agape, kadang eros, kadang storge gitu ya. Nah, ada kadang phileo. Nah, ini dikatakan, apakah engkau mengasihi atau agape? Agape tahu nggak saudara? Agape adalah kasih yang tak bersyarat, betul. Kasih yang tidak meminta kembali. Siapa di sini yang bisa agape? Saya nggak berani angkat tangan sama sekali. Bahkan sama istri saya pun saya nggak berani ngomong. I cannot. The only one yang bisa agape di tempat ini, itu cuma Yesus saja. It's true. Amin. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mengasihi di sana adalah phileo, saudara-saudara. Itu adalah kasih saudara, kasih antar saudara. Paling dekat, mentok segitu. Udah nggak bisa lagi. Saudara tahu phileo itu, saudara tahu Philadelphia? Nah, kota Philadelphia diambil dari kata phileo ini, the city of brotherly love. Itu Philadelphia. So, di sini mengasihinya dibilangnya phileo, engkau. Terus kata Yesus kepadanya, gembalakanlah, feed domba-dombaku, lamb. Lamb di sana adalah domba kecil, anak domba. Itu lamb. Oke, kalau domba itu sheep, lamb itu anak domba. Oke, nah yang kedua, Yesus berkata lagi, kenapa? Dia ngomong sampai 3 kali, karena Petrus nyangkal dia 3 kali. Nah, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ditanya lagi, agape aku enggak? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Mengasihinya phileo lagi. Dijawabnya begitu. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. 10 sekarang, bukan feed ya. 10 itu dipelihara. Dipelihara, dilindungi itu 10. Domba-dombaku di sana sheep, bukannya lamb. Oke? Nah, ini sheep, lamb, ini menggambarkan orang percaya. Lamb is young believer, orang yang baru percaya. Sheep, a mature believer, orang yang sudah dewasa kepercayaannya. Oke? Dua-duanya di-care sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus itu mau memelihara dan memberi makan semuanya. Enggak cuman orang yang layak untuk diberi makan, enggak. Dia mau kasih makan semuanya. Is he good? He is good. Nah, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Diturunin sekarang standarnya sama Tuhan Yesus. Bukan agape lagi, phileo. Di sini terpukul. Sampai Tuhan Yesus bilang, maksudnya, ya dulu mungkin aku sombong. Sekarang aku udah gak bisa lagi sombong. Dia bilang, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Phileo. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah
domba-dombaku. Feed my sheep, kasih makan. Bukan hanya dipelihara tapi juga dikasih makan. Oke? Nah, saudara, Yesus ini yang penuh dengan kuasa kebangkitan. Dia udah bangkit. Dia kasih makan murid-muridnya. Tahu nggak? Orang yang baru bangkit itu sebenarnya nggak perlu ngasih makan lah. Dia kan bisa aja murid-muridnya justru yang mesti ngasih makan dia. Kan orang baru bangkit dengan kuasa kan. Tapi Yesus tetap dia memberi makan. Dia tetap melayani kita semua. Dia tetap come to our level. Dia mau datang ke level kita. Kemanapun engkau berada, dia mau datang ke levelmu. Dia nggak pernah dia itu menjauh. Dia berasa kayak, wah udah jauh banget gitu. Saya di atas, kamu di bawah. Enggak. Dia tetap mau datang ke levelmu. Dan dia saat ini dengan kuasanya yang luar biasa, kuasanya berbeda. Karena ini kuasanya ini setelah dia dibangkitkan kan, kuasa kebangkitan itu. Sampai Yesus, dia pada saat dia mengatakan bahwa gembalakan itu sebenarnya Petrus itu layak nggak sebenarnya dipercayakan tentang hal ini. Orang dia aja bisa ninggalin Tuhan. Kalau orang bisa betray, orang bisa mengkhianati, layak nggak sebenarnya dikasih? Dikasih kuasa loh, ini dikasih otoritas loh untuk mengembalakan. Layak gak? Pertanyaan saya. Nggak layak lagi. This is where grace matters. Ini di mana kasih karunia itu bekerja. Justru pada saat engkau merasa paling kondem, disitulah kasih karunia itu bekerja dengan luar biasa. Justru saat itulah Tuhan sedang memberimu makan. Saudara, kalau saudara merasa saudara ini udah ngomong lah sumpah serapah sama Tuhan. Saya nggak pernah tahu ya di belakang layar apa yang terjadi. Saudara bisa bilang puji Tuhan, haleluya, shalom hari ini sama saya. Di belakang kalau saudara ngalamin masalah, Tuhan, FU Tuhan, gitulah segala macam lah, gitu loh. Bisa terjadi, Tuhan lah, nggak ini. Itu nggak akan pernah ada orang yang tahu loh saudara. But God knows your heart. Tuhan tahu hatimu, tapi dia nggak merasa tersinggung dengan hal itu. Justru dia ingin memulihkanmu. Dia justru ingin memulihkanmu. Jangan berpikir kalau kamu sudah kamu gagal mengasihi dia nggak bakalan mau mengasihi kamu lagi. Justru pada saat dia mau mengasihimu, dia akan melipat gandakan, bahkan dia memulihkan kualitas. Setiap apa yang engkau butuhkan, dia mau lipat gandakan. Bayangin aja, murid-murid ini lagi kondem, langsung sama Tuhan itu dikasih berkat yang luar biasa. Wow, Tuhan saya nggak layak dapat ini, Tuhan saya nggak layak dapat itu. Emang benar, that's the whole point. Kamu itu nggak pernah akan layak, saudara. Kamu itu dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kebenarannya kepadamu. Sehingga kamu dilihat itu benar senantiasa di hadapan Bapa. Kamu dilihat perfect di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat saudara. Dia memulihkan engkau sampai engkau bisa terbang sendiri dan terbang tambah lama, tambah tinggi. Amin. Yesaya 40 ayat 11 katakan, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesus tahu waktu Petrus menyayangi Yesus itu waktu Petrus harus menjawab bahwa dia sayang sama Tuhan Yesus itu, Yesus sudah tahu lah dia mentok-mentok di phileo. Cuman Tuhan yang bisa agape. Sampai Petrus itu baru bisa pulih. Sampai Yesus itu sendiri bisa agape kita. Agape Petrus. Waktu Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat, disitulah pemulihan itu terjadi. Waktu engkau mau menerima dia dengan kasih yang tidak bersyarat itu, di mana engkau bilang, aku gak bisa kembaliin Tuhan, ini apa adanya aku. Disitulah engkau bisa mulai dipulihkan. Amin. Makanannya apa? Waktu Petrus kan bilang, kasih makan dong. Domba-domba aku ini kasih makan dong. Detik Yesus itu
Petrus membiarkan Yesus untuk mengasihi dia dengan kasih agape, saat itu dia bisa kasih makan orang. Apa terus yang dikasih makan? What is the food that he needs to give? Pertanyaan. Anybody knows? Makanan ini cuma satu. Makanan yang dikasih adalah cinta kasih Yesus yang agape itu sendiri. Konteksnya itu. Konteksnya adalah, apakah bisa mengasihi? Kamu nggak bisa mengasihi kan? Makanan Yesus, makanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, makanan yang paling sehat, yang kau bisa makan, is Jesus loves you. No matter what. Saudara kalau bisa mengingat hal ini, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, you are more than a conqueror. Kamu bisa terbang semakin lebih tinggi lagi. Justru semakin kau mengetahui bahwa Tuhan itu sayang banget sama kamu. Bahwa Tuhan itu favor banget sama kamu. Justru ini bukan suatu kesombongan. Bukan suatu hal yang kamu itu sombong banget gitu. Kamu berasa kayak Tuhan paling sayang sama kamu. Enggak. When you magnify, waktu engkau membesarkan, itu namanya cinta kasih Yesus kepadamu. Itu seolah-olah seperti, saudara tahu nggak membesarkan? Magnifying. Seperti saudara tahu kaca pembesar? Nah, kalau sinar matahari kena ke kita, kenanya panas kan? Begitu dipakein kaca pembesar, itu fokus kan? Nah, begitu fokus apa yang terjadi? Kebakaran. Begitu engkau memfokuskan diri dengan cinta kasih-Nya, seolah-olah itu Tuhan sayang banget sama kamu. Kamu mulai kebakaran. Kamu nggak bisa tinggal diam. Nggak mungkin. Orang yang dikasih Tuhan dengan luar biasa, kamu akan tinggal diam, duduk doang, cuman ngangetin bangku doang. Gak mungkin. Percaya sama saya, kamu pasti ingin pergi. Bahkan sampai kepingin pergi kemana aja, oke. Disinilah cinta kasih Tuhan itu akan membuat kamu itu menjadi jauh, lebih naik lagi. Kamu gak sadar kamu sudah naik. Tapi ini makanan yang paling oke. Amin. Amin. Saudara, mengapa sih ini ngomongin mengenai makan? Kita ini makan dan minum perjamuan kudus kan? Barusan ini kan? Ya, kita ini diingatkan, kenapa waktu kita ini harus setiap kali makan, setiap kali minum perjamuan kudus? Why? Karena kejatuhan manusia itu dimulai dari makan dan minum. Masalahnya dia makan pohon yang salah. That's the first act of man. Rebelnya itu gara-gara makanan, saudara. Makan makanan yang salah. Saudara makan makanan yang salah. Itu akan membuat kehidupan saudara mengalami kematian. It's true. Apa yang saudara makan, itu sangat berpengaruh. Nah, saudara, by the way, anak saya, Joel mana? Joel. Joel itu lagi mengawasi diet saya. By the way, kalau saudara notice, gitu ya. Saya nggak terlalu notice, cuman Joel yang notice sama istri saya, sama semua yang ada di rumah gitu. Saya ini lagi didietin ketat, saudara-saudara. Kemanapun gitu ya, saya pergi, saya mesti foto itu makanan, saya mesti kasih ke dia. Saya sampai julukin dia ini polisi banget nih. Polisi fitness nih, satu nih. I'm being policed by my own son. Bisa bayangin. Saya ini diawasin terus gitu. Why? Dia ingin memperhatikan apa yang saya makan. Jangan sampai saya kelebihan makanan. Kalau saya kelebihan makanan, saya over makanannya, nanti saya bakalan nggak turun-turun gitu. Beratnya nggak bisa turun, saudara. Oke? Dan kalau berat nggak turun-turun, saya khotbah sebentaran di depan bisa ngos-ngosan, saudara-saudara. Saudara nggak mau kan saya di depan ngos-ngosan lagi khotbah. Udah kecapean gitu. Nggak lucu, saudara-saudara. You know that it's important for me untuk bisa, maksudnya itu kenapa saya mau hidup sehat? Supaya saya bisa memberikan berkat bagi orang lain. Di atas permukaan bumi ini saya masih mau jalan. Saya masih mau bisa melayani orang lain juga. Saya mau bisa mengasihi, saya masih mau bawa anak-anak saya sampai saya usianya udah lanjut. Saya kepingin bawa mereka. Kalau saya susah dibawanya setengah mati gitu, malah nyusahin mereka. Susah lah. Mau dibawa kemana-mana juga akan sulit. Bener gak? Bener kan? That's why you want to live healthy gitu loh. Oke? That's why. It's also ini akan membuat saudara juga mencerminkan Tuhannya saudara. Oke? Kalau sakit-sakitan terus gitu,
Ini seolah-olah, ini Tuhanmu kenapa ya gitu ya. Biarin kamu kayak begini terus gitu. You know, there's no glory in it. Nggak ada kemuliaannya di sana, saudara. That's why this house of healing ini perlu. Kenapa? Biarlah orang-orang itu yang datang bisa mengalami kesembuhan. Bisa mengurangi penderitaan mereka. Kalau kamu udah less menderita, kamu akan lebih fokus sama Tuhan. Kalau kamu mengalami kesembuhan, kalau saudara lagi sakit, boro-boro mau fokus sama Tuhan, fokusmu akan kepada dirimu sendiri. Makanya dia kepingin kita ini hidup itu mengalami bukan hanya kesembuhan, saudara. Not just healing, tetapi hal yang lebih baik apa? Sehat, hidup sehat. Saudara mau di sini mengalami kehidupan yang sehat? Tapi saudara di sini tidak akan diajarkan cara-cara bagaimana diet yang benar. Tenang aja, nggak bakalan diceritain, cara diet yang benar saya akan mulai explain gitu ya. Saudara, di sini cara hidup yang sehat itu menurut caranya Tuhan. Amin. The way that God wants it to be. Alright? So, saya kecepatan sedikit. Tetapi, the evil act, hal yang jahat itu dimulai dari the act of eating. Tapi bukan berarti eating itu salah ya. Saya nggak bilang makan itu salah. Makan kebanyakan janganlah gitu loh istilahnya. Oke? Tapi saudara, makan awalnya itu adalah kesalahan pertama. Itu adalah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Resultnya apa? Salah makan? Mati. Mana pastor? Orangnya nggak mati. Benar. Tetapi dalamnya, rohnya mati langsung. Sudah mengalami kematian. Semenjak saat itu dosa masuk. Semenjak saat itu sakit penyakit ada. Sakit penyakit itu awal daripada kematian, saudara. Amin. Nah, saudara, lihat kejadian di Gunung Sinai. Kalau kamu makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, yaitu hukum itu sendiri, resultnya apa? Di atas Gunung Sinai, Israel bilang begini, apapun yang kamu perintahkan, sanggup kami lakukan. Detik kamu ngomong kayak gitu, 3.000 orang mati. Itu yang terjadi di atas Gunung Sinai. Kamu sombong, kamu bisa melakukan semuanya. Kamu ngomong, oh iya saya melakukan hal ini, melakukan hal itu. Saya udah gak kehitung, saya dengar berapa banyak orang melakukan diet ketat, olahraga gak pernah miss, tahu-tahu meninggal, boom, gitu aja. How? Saya gimana cara menjelaskan? Ya kan? Itu nggak bisa dijelaskan, saudara. Ya, berarti bukan solusinya bukan di sana dong. Hidup sehat, diet ketat, segala macam gitu. Itu bukan solusinya, saudara. Nah, saudara bayangkan saat perjamuan kudus, yang kita makan apa? Tubuh Kristus dan darahnya. Buah pohon kehidupan. By the way, saudara, jangan salah. Di Taman Eden itu ada 2 pohon yang penting. Yang satu, Tuhan itu menciptakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, atau pohon pengetahuan baik dan jahat. Di sebelahnya ada pohon satu lagi, namanya pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu ngomongin bukan apa, tapi siapa. Siapa pohon kehidupan itu? Pernah nggak Tuhan itu melarang untuk manusia ambil dari pohon kehidupan? Gak pernah satu kali pun dilarang. Lihat kenapa manusia yang dilarang itu yang dideketin. Jangan apalah ya, semua janganlah. Jangan makan kebanyakan, ya kan? Malam-malam langsung nyolongin itu chips gitu ya. Ya kan? Cemilan, ya kan? Lebih enak dari cemilan tau nggak apa? Cepulu. Krik-krik pastor. Oke. Itu joke basi katanya gitu. Tuhan itu nggak pernah melarang manusia untuk makan dari buah pohon kehidupan. Why manusia itu nggak mau makan dari sana? Padahal kalau dimakan sama dia, apa yang terjadi? Dia hidup untuk selama-lamanya loh. Manusia itu punya chance untuk hidup selama-lamanya. Ya dia makan, detik dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, saat itu dia mati. That instant. Amin. Yohanes 6 ayat 47 sampai 51.
I don't know if I can finish this, tapi saya mikir sih mungkin mau saya bagi 2 aja, oke? Alright. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Jesus is the living bread. Saudara tahu kan, bread itu untuk apa? Apakah untuk dilihat keindahannya, bread itu? Ditaruh di rumah, bagus, saya pajang gitu ya, di atas meja makan. Oke? Saudara kalau pergi ke bawah sini, kalau pagi-pagi gitu ya, sama misalnya datang gitu, yang terutama yang pelayanan jam 8 pagi gitu ya, itu di bawah di supermarket itu ada yang lagi baking roti. Nah, saya kan lagi nggak boleh makan roti nih pagi-pagi sama anak saya. Jadi yang terjadi adalah saya setiap kali lewat situ bau roti, saudara-saudara. Bukan bread talk. Itu yang di ini etalase sebelum masuk ke lift. Ya, jangan sebut merek. Intinya dia baru keluarin itu roti. Baru keluarin panas-panas, oh haleluya. Wah, itu panas-panas baru keluar ngepul-ngepul begitu ya. Masih mengkilat semuanya. Wow gitu. Saya cuma bisa ngeliatin dari samping. Kapan ya saya bisa makan ya pagi-pagi begitu datang nih. Saya pengen beli itu roti. Tapi setiap kali saya mengingat itu saya diingatkan muka anak saya. Ntar dia ngoceh, ntar dia. Papa tadi makan apa? Setiap kali nanya gitu. Dan saya nggak boleh berbohong. Nggak boleh. Gila, pastor bohong sama anak sendiri lagi. Nggak boleh, saudara-saudara. Ini saya mesti ngaku lah makan ini, makan itu, supaya dia bisa atur gitu. Tapi saya sembari ngeliatin itu roti setiap kali. Coba boleh tanya sama istri saya, setiap kali lewat lift gitu ya, mendadak speed saya melambat. Lihat gitu, wih, ini roti enak banget ya gitu ya. Masih baru keluar, saudara-saudara. Oke lah, yang nggak suka roti, croissant. Ya. Croissant yang baru keluar tuh mekar kan, gitu loh. Wah, enak banget gitu. Udah mulai lapar kan. Waduh, abis ini saya mau beli itu roti. Ya saudara-saudara, ini roti. Kalau saya cuma liatin doang, yang ada itu saya cuma ngecas doang gitu ya, lapar gitu ya. Roti itu untuk apa? Dimakan. You need to feed on it. Amin. Ini Tuhan Yesus ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi makannya roti. Kalau dia orang Indonesia, dia bilang akulah nasi hidup. Ini iya bukan nasi goreng. Nasi hidup. Mau digoreng kayak diapain kayak gitu. Tapi dikatakan nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Mereka makan under the dispensation of the law. Mereka tuh makan di bawahnya hukum Taurat dan mereka makan roti dari surga loh ini. Rotinya ini bukan roti sembarangan. Rotinya ini turun dari surga langsung loh. Ini roti surga, makanan surga. Mereka sampai nggak bisa namain. Tahu kan nama aslinya itu bukan, nama aslinya roti turun dari surga apa? Mana? Bukan. Mana itu artinya dari kata manhu, artinya apa? Apakah itu? Ini bisa bayangkan. Ini makanan udah jatuh gitu. Makanan apa ini? Gitu. Itu. Bahasa aslinya itu, saudara-saudara. Mereka nggak ngerti makanan apa. Tetapi, ini nih makanan malaikat loh. Dibilang kan, mereka makan makanannya malaikat. Lihat mereka mati. Cuman satu makanan yang bisa mengenyangkan dan bikin hidup. Yaitu Yesus. Dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib, saudara-saudara. Itu yang bikin hidup. Dan itu yang dikhotbahkan di GBC setiap minggu. Ngasih makan tugas kita. Our job, pastors, our job is to feed. To feed the lamb, to tend the sheep, and to feed the sheep. That's it. Saudara mau bikin supaya orang itu lebih kudus kehidupannya. Siapa yang mau lebih kudus? Pastilah mau lah. Beresin dulu makanannya. Saudara mau kelihatan supaya lebih lean dikit kayak saya. Saya tadinya udah nggak gimana gitu. Beresin makanannya. Saya by the way, saya makan belum terlalu berolahraga. Boleh nanya sendiri.
Saya cuma beresin makanan doang. Beresin makanan, beres semuanya. Saya tidur lebih pagian sekarang. Dulu tidur susah banget gitu, malam gitu. Hanya karena makanan. So, food is very important nggak? Very important. Makanan jasmani aja, itu begitu pentingnya efek ke kehidupan kalian. Apalagi makanan rohani. Yang membawa kehidupan dan kehidupan selama-lamanya. Kehidupan yang berlimpah-limpah. Very important. Watch what you eat. Amin. Saudara, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, roti yang di sini turun dari surga ini ngomongin Yesus, ia tidak akan mati. Pohon kehidupan, by the way, waktu Adam dan Hawa itu detik mereka makan, Allah menyuruh mereka mengusir mereka keluar. Dan di sekeliling pohon kehidupan itu dijagain sama kerubim dengan pedang yang menyambar. Artinya apa? Jangan sampai mereka makan lagi dari pohon kehidupan dan hidup untuk selama-lamanya. Lihat sekarang pedangnya kemana? Pedang yang menyambar kerubimnya kemana? Kemana? 2000 tahun yang lalu, pedang itu telah disarungkan. Serap. Masuk kembali. Siapa yang menyarungkan? Siapa yang menyerap itu semua apinya? Yesus di atas kayu salib. He is on the tree. Dia ada di atas pohon itu, menanggung kutuk, ditolak sama dunia, ditolak sama surga. Dia tergantung di atas kayu salib. Buah pohon kehidupan dia berikan kepada kita semua. Dan itu membawa kehidupan, saudara-saudara. Tidak ada lagi pedang yang menyambar-nyambar lagi. Sekarang kamu makan sepuasnya. All you can eat. Aice. Di sini nih aicenya pohon kehidupan. Saudara ngambil terserah. Mau kapanpun terserah. Saudara kalau pingin ngambil lebih di sini, datang tiap hari Kamis. Ada lagi saudara di sini ada Komsel, ada HO. Tiap hari Kamis, jangan lupa saudara. Terus di hari Jumat di Depok juga ada. Saya yakin dikhotbahkan mengenai pohon kehidupan. Benar Pak Fajar? Sharing mengenai pohon kehidupan. Ada di Depok, ada lagi di utara, ada lagi di selatan. Ada lagi kelas setelah gereja ini. Saudara yang Aice-nya kuat-kuat, oke. Kalau memang benar mau nambah lagi, kurang nih pastor. Masa cuma setengah jam, masa cuma sejam. Saya biasa makan 2-3 jam biasa saya. Ya udah, datang lagi ke kelasnya Pastor Gad, kelas anak kesayangan Bapak. Boleh makan lagi itu buah pohon kehidupan sepuasnya sampai gitu. Kenapa? Tuhan Yesus makanannya itu selalu mengenyangkan kita. Makin kamu kepingin, makin kenyang lagi, makin kepingin lagi, makin kepingin lagi. Dan kamu nggak sadar, tahu-tahu, wow, saya kok udah jalan, tahu-tahu dalam kehidupan ini saya udah nggak sakit-sakitan lagi ya. Tahu-tahu saya udah nggak merasa kondem lagi ya. Saya udah nggak merasa, saya udah mulai lepas dari kebiasaan-kebiasaan saya ya. Saya udah mulai lepas dari berbagai macam hal-hal yang mengganggu saya ya. Saudara fokusnya di mana? Makannya. Makannya dulu dibenerin. By the way saudara, saya tiap hari disuruh nimbang sama anak saya. Hal yang paling menakutkan, sebelum saya ngikutin programnya anak saya, itu adalah lihat timbangan saudara. Itu hal yang lebih menakutkan dibanding film horor. Serius, saya disuruh nimbang sama anak saya. Tanya sama istri saya bilang nggak mau. Saya nggak mau lihat timbangan. Saya takut. Pastor suka lari dari kenyataan. Iya, nggak apa-apa. Iya memang. Kenapa? Saya takut baca timbangan saya sendiri. Ternyata nggak seburuk-buruk amat lah ya, gitu ya. Tapi tetap nggak sehat, gitu loh istilahnya. Tujuannya saya ini udah ditargetin. Oke, Pak, kamu harus timbangannya sekian ya, gitu. Oke, gitu. Belum nyampe, tapi is going there, gitu ya. Tapi waktu saya ngeliatin timbangan saya, anak saya bilang begini, Papa, nanti kamu jangan kaget ya. Ini kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu. Karena apa? Body weight itu, berat badan itu naik turun. Gitu loh. Itu fluktuatif, yang diambil apa? Rata-ratanya gitu ya. Iya, masa saya bangun toto, wih,
Udah berkurang itu sekilo. Saya senang, weh gitu. Hari berikutnya tahu-tahu, wih naik lagi setengah kilo. Kan sebel banget gitu loh. Saya kemarin berasanya baru diet, tahu-tahu hari ini timbangan naik. Saya ngelihat makanan, saya ngelihat roti, masa timbangan udah naik? Baru cuma ngelihat doang. Males banget gitu. Terus saya berkantor di daerah Pluit. Di mana saya di sana berlimpah banyak makanan. Oh Tuhan, setiap kali saya ngeliatin itu GoFood, ngeliatin itu GrabFood. Ini luar biasa, ini pilihan. Terlalu banyak. Terus saya nanti gitu ya kan, nanti saya mau ke tempatnya Pastor Iskandar di Gading Serpong. Oh Tuhan, pencobaannya. Gading Serpong. Aduh, itu luar biasa sekali. Ini saudara, bisa bayangin nggak ya? Si orang itu setiap hari ditempt, dicobai. Banyak, kamu mau makan apa nih? Mau makan apa nih? IG juga banyak makanan. Feed, story, banyak makanan. Kamu bisa dengerin khotbah ini, khotbah ini, khotbah ini, khotbah ini, khotbah ini. But listen, dengarkan khotbah yang membawa kehidupan, buah pohon kehidupan. Jangan ambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Amin. Amin. Saudara-saudara, ini saya nggak mungkin habis sih ini. Tapi let me continue a little bit more ya. Habis ini kita akan tutup. Geo, bisa bantu. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Siapa yang mau hidup selama-lamanya? Siapa di sini yang kepingin hidup selama-lamanya? Saudara hidup selama-lamanya kepingin, tapi saudara juga pingin mengalami hidup berkelimpahan, bukan? Ngapain hidup selama-lamanya tapi hidupnya susah melulu gitu. Saudara ingin mengalami hidup selama-lamanya, tapi saudara ingin mengalami yang namanya berkat dalam kehidupanmu. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, Yesuslah dia pohon kehidupan itu. Dia adalah roti hidup. Roti yang melambangkan firman-Nya itu. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Kata Bethlehem, Bet rumah, Lehem roti. Yesus itu lahirnya di rumah roti, saudara. Dia itu kasih makan. Dari awal dia dilahirkan, tujuan hidupnya adalah memberi makan. Memberi makan apa? Buah pohon kehidupan. Saudara, kamu bisa mendengarkan podcast, kamu bisa cari tahu segala macam, banyak sekali. Bertebaran di internet, banyak sekali makanan. Perhatikan apa yang kamu makan. Watch what you eat. Orang psikologi, sorry ya, untuk yang majoring psikologi ataupun yang mau masuk psikologi, hati-hati. Karena psikologi itu bisa banyak berpengaruh. Main di area jiwa. Kelihatannya oke banget. Banyak statement-statement pernyataan yang oke banget. Tetapi sebenarnya itu bukannya pohon kehidupan. Itu sebenarnya buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu disuruh ini, kamu lakukan ini, barulah kamu akan nyampe. But that is not the gospel. Tuhan di sini nggak bikin kamu itu, oh iya, tujuannya supaya kamu itu mengalami, istilahnya kamu bisa memperbaiki dirimu sampai sebaik-baiknya dengan kekuatanmu sendiri. Enggak. Tujuan Tuhan punya hubungan dengan kamu adalah Dia kepingin kamu itu jadi kekasihnya. Mau dilimpahi. Kamu itu statusnya anak. Di dalam Kristus kamu itu anaknya. Tahu nggak privilege kamu sebagai anaknya? Itu tujuannya. Bukan untuk tujuannya supaya, oh ya anak udah selesai, nanti abis ini kamu pelayanan. Jadi hamba. No. Kamu kepingin jadi hamba. Kamu sendiri itu kepingin memberikan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kamu tahu gak akan pernah cukup. Cuman Dia yang bisa memberikan segala sesuatunya untuk kamu. And you will have life and life more abundantly. Waktu kehidupanmu udah full, kehidupanmu udah sampai kenyang banget, mulai keluar, God calls that ministry. Tuhan bilang itu pelayanan. Karena apa? Kehidupanmu udah penuh. Kamu akan jadi berkat sama orang lain. Sebab itu pelayananmu enak. Jalannya itu ringan. Kamu gak pusingin orang lain. Gak pusingin pendapat orang lain. Harus begini, harus begitu. Kamu akan fokus dengan tujuan daripada
ministry itu. Tujuan daripada kenapa Tuhan mau memanggilmu dalam pelayanan ini. Kenapa Tuhan menempatkanmu di tempat ini. Enak, jalannya itu ringan. Tuhan tuh gak mau sengaja ciptakan kehidupan ini itu untuk kehidupan di mana kamu yang berjalan sendirian. Menghadapi masalah sendirian. Semuanya sendirian. Saya, dalam kehidupan saya journey-nya saya waktu saya lagi diet itu ditemenin sama anak saya. No, I want to credit him untuk nemenin saya. Karena apa? Kalau saya nggak ada yang nemenin ngasih tahu, Pak, it's okay. Berat kamu besok naik dikit, nggak masalah. Kamu makan kelebihan dikit, it's okay. Nggak masalah. Yang penting average-nya aja gitu loh istilahnya. Jangan khawatir gitu loh istilahnya. Saya dulu ketakutan banget gitu. Kalau makan ini ketakutan gitu ya. Saya baru makan dikit ketakutan. Itu dikit ketakutan. Enggak. Seharusnya kalau kamu sama juga halnya. Pada saat kamu mendengarkan firman. Jangan kamu ketakutan. Oh ini boleh nggak ya? Yang ini boleh nggak didengerin? Itu boleh nggak dengerin? Tuhan kasih Roh Kudus di dalammu. Dia tahu itu roh kehidupan. Itu rohnya Yesus sendiri. Dia akan kasih tahu kamu. Kamu makan dari sini. Yang ini jangan kamu makan. Ini akan membuat kamu itu lelah. Saudara, saya nggak bisa lama-lama. Saya cuman khotbah cuman sebentar. Saya hopefully nanti minggu ketiga saya akan bisa lanjutkan. Saya punya series ini catatannya masih banyak. But I want to share with you. I share my life kenapa? Karena ini real yang terjadi sama saya. Setiap kali saya jalan, semakin saya ngotot, semakin saya nggak dapat apa-apa. Semakin saya merasakan beban gitu dalam kehidupan ini. Tapi justru semakin saya bilang, Tuhan, saya berserah, ini rencanamu Tuhan. Saya tahu saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bergantung semuanya sama cinta kasih-Mu, sama your favor. Saya hanya bergantung hanya sama itu aja. Tuhan mengadakan hal-hal mujizat yang luar biasa yang nggak pernah Dia lakukan, yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Dengan mata kepala saya sendiri saya belum pernah lihat. Hal yang tidak disangka-sangka saya alami. Amin, saudara. Saudara mau mengalami kehidupan itu? Amin.